Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Saya Dewi Anggraini dari Kuartir Cabang Jepara. Di sini kita akan membicarakan tentang motivasi kepemimpinan untuk memenuhi tugas LPK ke-27 Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2020. Di samping saya sudah ada Kak Setianto atau yang biasa dipanggil Kak Toto. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Beliau adalah andalan Kuartir Cabang Jepara yang juga menjabat sebagai Wakabinawasa, kemudian Ketua Sar Jepara, kemudian Ketua Pramuka Peduli dan Pembina Ubaloka. Nah, bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat selalu, baik, bebas COVID-19. Alhamdulillah. Di sini bisa Kak Toto ceritakan mengenai pengalaman Kak Toto yang dulu hingga sekarang bisa menjadi Wakabinawasa dan juga menjabat di Pembina Ubaloka dan Ketua Sar Jepara. Iya, Mbak Dewi. J. Ibaratnya pramuka itu bagian dari hidup saya. Saya mulai jadi anggota pramuka pada saat kelas 4 ya. 4 SD ya, Kak ya? Kelas 4 SD saat itu di Kota Semarang menjadi seorang anggota pramuka di sekolahan, dan setelah itu SD sampai SMP sampai SMA saya tidak menemukan pramuka, belum menemukan pramuka di sekolahan saya. Maka saat itu saya masuk gugus depan teritorial. Di pramuka saya di Semarang masuk gugus depan teritorial, gugus depan 13 dan 14. Ini banyak ini teman-teman saya yang mungkin satu gugus depan. Pada waktu penegak saya masuk di Ambalan Pancadharma untuk putra, Ambalan Pancabakti untuk putri, kemudian Racana, ini teman-teman saya juga ada untuk teman-teman dari Dewan Kerja Daerah atau dari Kuartir Daerah. Racananya juga Racana Pancabakti dan Racana Pancadharma untuk putra. Dan aktivitas saya pada waktu itu di Kuartir Daerah sebagai penyiar radio Tunas Kelapa, yang akhirnya tahun 84 membawa saya di Jepara dengan dunia radio pramuka. Akhirnya saya ke Jepara tanggal 20 April tahun 1984. Wah, lama sekali itu ya, Kak. Lama sekali. Di Jepara yang pertama kali saya cari adalah Hotel Cikal. Hotel Cikal. Karena saya tidak punya sanak saudara di Jepara, maka Sanggar Pramuka jujukan saya pertama kali tidur dengan alas koran, ya saya di Sanggar Pramuka. Ini tempat ini. Sehingga akhirnya karena saya aktif di Semarang saat itu, mulai dari anggota penggalang, kemudian di DKR, DKC, kemudian bersama teman-teman DKD, dan akhirnya kegiatan di Kuarda juga ikut semuanya. Di sini kita lanjutkan untuk kegiatan, sehingga pas kesini ada kegiatan kita gabung dengan teman-teman DKC di Kuartir Cabang Jepara sampai sekarang ini, sampai jadi ikut pengurus Kuartir Cabang, jadi andalan bergonta-ganti, dan yang terakhir di andalan Binawasa. Ya begitu. Panjang sekali ceritanya, kisahnya, pengalamannya sangat luar biasa Kak Toto ini. Nah, kemudian apakah menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai karakter khusus atau kepribadian khusus, atau bagaimana menurut Kak Toto? Kepribadian khusus harus punya, karena kalau kita tidak punya kepribadian ya kita tidak bisa memimpin. Gitu. Tapi pada prinsipnya seorang itu bisa menjadi seorang pemimpin.
minimal untuk dirinya sendiri. Kalau kepribadian kita jelek, Ya. ya kita jadi seorang pemimpin kelompok yang jelek. Misalnya suka apalah mencuri, mencuri kan juga butuh pemimpin. Ya, harus ada pemimpinnya. Kemudian kegiatan-kegiatan pramuka. Jadi baik dan buruk itu bagaimana dari sudut pandang kita menilai. Tapi yang jelas kepribadian baik untuk menuju yang baik memang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Jangan sekali-kali bercerita menjadi pemimpin yang jelek. Karena kita ingin yang baik-baik. Besok biar kita masuk surga. Iya, pastinya itu kan. Kemudian ini kan Kak Toto menjabat sebagai pembina Ubaloka, ketua Sarjepara, ketua Pramuka Peduli, itu kan termasuk pemimpin ya Kak. Nah, selama memimpin itu apakah ada tantangan-tantangan atau permasalahan? Kemudian bagaimana cara mengatasinya Kak Toto? Yang namanya tantangan itu dimanapun pasti ada. Kita lahir itu juga punya tantangan karena kita tidak bisa makan sendiri. Bagaimana cara makan? Iya. Bermula dari belajar kepada ibu kita, akhirnya kita bisa makan sendiri. Tantangan untuk belajar sendiri. Di kepemimpinan, di gerakan pramuka atau organisasi yang lain pasti ada. Tapi tantangan-tantangan itu harus kita hadapi. Jangan ditinggal pergi. Karena kalau seorang pemimpin meninggalkan gelanggang organisasinya, misalnya, wah ini ada masalah yang saya tidak bisa menyelesaikan, maka kita tidak kuat lagi. Ada tahu pemimpin yang Ya, seperti ada. itu, akhirnya saya mengundurkan diri. Ya, Itu seorang pemimpin yang pengecut, lari dari kenyataan. lari ya, Kak? dari kenyataan, tidak bisa menerima kenyataan. Iya. Jangan sekali-kali kita mengundurkan diri dari amanat yang sudah dipercayakan kita. Ya, jangan jadi orang pengecut. Apalagi di gerakan pramuka, ada permasalahan menghadapi tantangan. Kita sudah diberi materi problem solving, bagaimana mengatasi masalah. Ya, betul sekali. Jangan sampai organisasi itu merasa menjadi milik kita. Kita itu pimpinan kolektif. Kita itu punya wakil. Kita itu punya sekretaris. Kita itu punya bendahara. Kita itu punya seksi-seksi yang lain. Maka permasalahan itu ya kita songgo bareng gitu. Jadi kita bagi-bagi permasalahannya sehingga akan semakin ringan. Kalau dipikir sendiri ya stres lah kita. Iya, betul sekali. Ya, jadi kita harus bisa membagi tugas-tugas yang ada di organisasi itu harus kita bagi habis. Harus musyawarah gitu Di musyawarah mufakat, jangan mufakat baru dimusyawarahkan, hancur nanti. ya. Ya, jadi begitu ya rekan-rekan yang sudah disampaikan oleh Kak Toto. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya yaitu cara-cara memimpin, Kak. Di pramuka itu kan banyak sekali cara-cara memimpin. Nah, menurut Kak Toto, cara-cara memimpin yang paling baik untuk pramuka itu bagaimana? Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu yang bagaimana toh? Pemimpin yang baik itu pemimpin yang dipatuhi anggotanya. Gitu. Pemimpin yang bisa memberi contoh. Pemimpin yang bisa menjadi panutan. Kalau semuanya itu ingin tercapai, maka dia harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi anggotanya. Bagaimana cara mempengaruhi anggotanya? Anggota itu kan bermacam-macam. Sifatnya juga beda-beda. Rambut boleh hitam, isi kepala tidak mesti sama. Maka kita harus memahami isi kepala anggota, isi hati anggota. Kalau kita sudah memahami, maka kita akan mudah mempengaruhi. Bayangkan saja,
Sudah punya pacar? Sudah. Nah, kalau kita sudah mengetahui isi hati pacarnya, apa yang dipikirkan? Wah, dia mesti takut kehilangan saya. Kita pengaruhi gampang, aduh perutku sakit, kalau tidak dibelikan martabak nanti tidak bisa sembuh. Karena sudah dalam pengaruhnya, Ya. Pasti gampang kan? diturutin. Pasti dibelikan. Iya, betul. Itu latihan kepemimpinan ada di situ. Itu baru diterapkan. Oh, berarti satu sifat ini caranya begini. Oh, itu pemarah. Oh, itu pendiam harus bagaimana. Oh, itu seperti gong, kalau nggak ditutup nggak jalan, saya harus bagaimana. Nah, kita harus memahami masing-masing kepribadian anggota. Kalau sudah memahami, nanti kita sinkronkan sehingga menjadi satu kesatuan yang gampang untuk dikendalikan. Ya Gitu. begitu ya rekan-rekan Ya. semuanya, sudah sangat jelas sekali sampai dengan dicontohkan dengan pacar kita. Nah, kemudian mohon saran dan juga masukannya Kak buat saya dan juga rekan-rekan di luar sana yang ingin menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin sebenarnya tidak begitu sulit ya. Tidak begitu sulit. Kalau kita sudah dipercaya menjadi seorang pemimpin, ya amanat itu harus kita pegang teguh. Ibarat air mengalir, harus kita ikuti dari atas ke bawah. Kalau kodratnya dari atas ke bawah, jangan melawan arus. Ikuti saja, dibelokkan, harus begini, belok kiri, harus begini. Itu ada seninya seorang pemimpin. Sehingga kalau semuanya sudah sama itu, kita akan gampang untuk mengajak ke suatu titik. Sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan organisasi kan sekumpulan orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau kita memimpin dengan baik, dengan teman-teman, dengan anggota, semuanya sudah sepakat, sevisi, semisi, semua akan mengarah ke sana, ya ke sana. Insya Allah sukses. Begitu. Ya jadi kita itu harus menjadi seorang pemimpin yang baik dan juga harus mengerti bagaimana anggota-anggota kita. Berikut merupakan motivasi kepemimpinan dari Kak Setianto atau Kak Toto. Demikian dari kami, saya Dewi Anggraini dan juga Kak Toto, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Satu, jangan lupa pakai masker. Yang kedua apa Kak? jangan lupa Cuci cuci tangan dengan sabun, dan air yang mengalir. Dan yang ketiga, tetap jaga jarak minimal 1 meter, ya Kak. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Pramuka. Pramuka. Terima kasih Kak.